Blumhouse terkenal sebagai salah satu rumah produksi yang menghasilkan film-film horor atau thriller berkualitas setiap tahunnya. Berdiri sejak tahun 2000, rumah produksi milik Jason Blum ini punya kebiasaan meneror para sinefil lewat karya-karyanya. Kali ini kita bakal ngasih kalian 10 film terbaik dari Blumhouse sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Dijamin bikin merinding semua deh. Take kids that safe. Would you like to see a magic trick? The Black Phone 2021. The Black Phone merupakan film bergenre drama horor yang disutradarai oleh salah satu sutradara Hollywood spesialis genre horor, yakni Scott Derrickson. Film ini diadaptasi dari cerita pendek berjudul sama karya Joe Hill pada tahun 2004 lalu. Dibintangi oleh aktor muda Mason Thames dan aktor terkenal Hollywood yaitu Ethan Hawke. Mengisahkan tentang Vinny Shaw, seorang anak laki-laki yang kelihatan cupu dan enggak pernah melawan pas dibully di sekolahnya. Hingga suatu hari ia diculik oleh sosok bertopeng pembunuh berantai misterius yang punya julukan The Grabber. Ketika berada pada basement rumahnya The Grabber, Vinny ini mendapatkan panggilan telepon hitam yang sudah rusak. Ternyata sosok yang ada di balik panggilan tersebut adalah sejumlah korban The Grabber terdahulu yang ingin menyelamatkan Vinny. Ia pun harus berusaha untuk bertahan hidup dari pembunuh berantai yang telah menculik banyak anak di lingkungannya. The Black Phone ini menyajikan horor supernatural yang intens yang memuaskan sejak awal sampai akhir. Cara berceritanya juga enggak bertele-tele, untuk pengemasan porsi horornya juga terasa pas. Banyak sekali adegan jump scare yang bakal sukses bikin penontonnya enggak nyaman. Dan yang paling baiknya lagi, cara filmnya membail up momen jump scare-nya enggak maksa. Ethan Hawke juga menjadi sosok penting dengan peran mengerikannya sebagai villain di sini. Someday, then. As the attorney, I'm required to read a prepared statement. Although I thought that you would talk to me rather. Selanjutnya, The Invisible Man 2020. The Invisible Man merupakan film bergenre horor thriller misteri arahan sutradara Leigh Whannell yang udah nggak asing lagi dengan film horor ataupun thriller. Doi sebelumnya pernah menyutradarai Insidious 3 dan menulis naskah Insidious 1 dan 2. The Invisible Man kisahnya diadaptasi dari novel berjudul sama karya H.G. Wells pada tahun 1897. Namun punya sedikit kemiripan aja dengan plotnya yang lebih modern dengan sebuah remake juga dari film garapan James Whale. Film ini dibintangi oleh Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohn, dan Storm Herrera. The Invisible Man ini menceritakan kisah Cecilia, wanita yang cerdas di bidang optik. Dia terjebak di dalam pernikahan yang enggak harmonis karena pasangannya, Adrian, sangat posesif dan berperilaku kasar. Untungnya aja dia berhasil kabur. Lalu pas Adrian dikabarkan bunuh diri, Cecilia sebenarnya nggak percaya. Dia merasa Adrian masih hidup dan selalu berada di sekitarnya. Bahkan Cecilia selalu diteror secara bertubi-tubi oleh makhluk tak kasat mata. Alur cerita yang dibuat berbeda dengan film originalnya ini sangat berhasil. Leigh Whannell ini selaku sutradara lebih memfokuskan sosok Cecilia daripada manusia kasat mata, dan itu bikin kita sebagai penonton bakal menjadi sosok Cecilia yang kebingungan dan ketakutan. Elizabeth Moss juara banget aktingnya di sini. Doi mampu menyampaikan ekspresi trauma, tersiksa, dan hancurnya sosok Cecilia. Scoring dari film ini cukup impresif. Leigh Whannell tahu betul kapan harus menyelipkan kejutan lewat suara dan bikin filmnya lebih menegangkan. Easy listening. Where are you? There you are. Sir. Selanjutnya, The Hunt 2020. The Hunt merupakan film yang digarap oleh sutradara Craig Zobel. Pasti ngingetin kita sama film Battle Royale atau The Hunger Games. Ya, cerita besarnya adalah para karakternya harus bertahan hidup dari berbagai serangan yang terjadi di filmnya. Film ini dimeriahkan oleh Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank, dan Ike Barinholtz. Karena sempat datang di masa pandemik, maka seperti film lainnya, The Hunt juga dialihkan ke platform streaming.
mengisahkan tentang 12 orang karakter yang secara mengagetkan mendadak terbangun di hutan dengan alasan yang gak jelas gimana mereka bisa berada di sana. Satu kotak besar berisi amunisi beragam senjata berada di tengah padang rumput dan mendadak mereka dihujani peluru. Sesaat berikutnya mereka sadar bahwa mereka menjadi bagian dari sebuah permainan brutal dan menjadi target buruan utamanya. Dehan menyajikan kejutan demi kejutan yang enggak kita bayangkan. Brutal, sadis, namun juga ada rasa komedi di dalamnya yang bakal bikin lebih menghibur para penonton. Para pemerannya juga patut diacungi jempol, terutama Beta Gilpin yang menjadi tokoh utamanya sukses menjadi sosok wanita yang cool dan gagah. They picked the wrong woman. We'll see. This is why. All right. Very handsome client. Why didn't you set me up with him? Please be like the picture. 3. Ethan? Selanjutnya, Run Sweet Heart Run 2020. Run Sweet Heart Run merupakan film bergenre fantasi thriller yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film yang punya pengemasan kisah yang unik ini disutradarai oleh Sana West dan dibintangi oleh Ella Balinska, Philo Asbeck, Clark Gregg, dan Sore Argaslo. Film ini berdurasi sekitar 104 menit, perdana rilis di platform streaming Amazon Prime. Mengisahkan tentang seri seorang ibu muda yang bekerja di firma hukum. Ketika sang bos yang bernama James menyuruh dia buat nemenin seorang klien besar, dia nggak bisa menolak. Sang klien ternyata adalah seorang pria muda menarik bernama Ethan. Cherry pun langsung naksir, namun sebelum kencan berlanjut lebih intim, sesuatu pun terjadi. Cherry pun melarikan diri dari rumah Ethan dengan bercak darah di tubuhnya. Sang pria rupanya adalah seorang monster brutal yang berniat memburu Cherry ke seluruh penjuru kota dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Perpaduan antara fantasi dan thrillernya begitu baik dikemas, plotnya yang menegangkan bikin penonton lebih terhibur. Nggak ketinggalan juga ada pesan buat kaum perempuan. Who's there? You need breakfast. I'm fine. Nolan Wright? Selanjutnya Black Box 2020. Kalau dengar judul film ini rasanya pasti kita bakal keinget langsung sama dunia penerbangan. Soalnya Black Box sendiri sering banget dikaitin sama suatu kejadian kecelakaan pesawat. Akan tetapi kisah dalam film ini bukanlah kisah penerbangan. Sutradara Emmanuel Osterkaver mengangkat kisah usaha seorang penyintas kecelakaan yang pengen sembuh dari amnesianya. Black Box yang dirilis pada tahun 2020 silam ini naskahnya ditulis oleh Nicholas Buffett, Jeremy Guest, dan Simon Moutario. Dibintangi oleh aktor-aktor indie seperti Mama Doati, Palicia Rashad, dan Tosin Marahunvola. Menceritakan tentang Nolan yang mengalami kecelakaan bersama dengan istrinya, Rachel. Rachel nggak selamat, sedangkan Nolan mengalami luka parah terutama di bagian kepala hingga ia mengalami amnesia. Sahabatnya Gary, seorang dokter, nyaranin Nolan buat menerima tawaran Dr. Brooks. Pada pertemuan pertama tersebut, Dr. Brooks langsung melakukan hipnotis sama Nolan dan saat hipnotis tersebut, Nolan ngelihat sekelilingnya perlahan menjadi gelap dan tiba-tiba dia ngerasain hal mistis. Lalu pada pertemuan kedua, dia melihat memori di mana ia berada di pernikahan dirinya tetapi semua orang tidak melihat wajahnya, bahkan Rachel. Tapi sekali lagi muncul sosok mistis yang mendekati Nolan. Semakin lama Nolan mendapati hal-hal yang aneh dari ingatannya, wajah-wajah yang dilihatnya tidak dia kenali sama sekali. Lalu cerita dari Black Box cukup menarik untuk diikuti karena memancing rasa penasaran dan kita bakal disuruh buat menebak apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai intensitas bakal tambah meningkat. Salah satu aplaus yang harus diberikan kepada Palicia Rashad yang tampil begitu meyakinkan. You're getting close. Stay with this. You just need to remember who you are. Come away with me. It's just the three of us. Just you and me and Ella. Not that old. Selanjutnya, You Should Have Left 2020. You Should Have Left merupakan film asal Amerika yang diarahkan oleh sutradara David Koepp bergenre horror thriller. Film yang berdurasi 1 jam 33 menit ini diadaptasi dari novel Jerman berjudul sama karya Daniel Kalman pada tahun 2016. Awalnya film ini dibuat untuk dirilis di bioskop. Akan tetapi akibat pandemi COVID-19, film ini hanya dirilis secara digital saja. You Should Have Left ini dimeriahkan oleh Kevin Bacon, Amanda Seyfried, dan Avery Esser. Film ini menceritakan tentang Theo Conroy, seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Dia menikah dengan kedua kalinya dengan seorang artis yang lebih muda darinya.
Theo masih suka terbayang dengan masa lalunya. Pengkhianatan istrinya bikin dia trust issue di masa sekarang. Tapi Theo berusaha buat terus memperbaiki hubungannya. Bahkan mereka sekeluarga mesen rumah modern terpencil di desa Wales untuk liburan bersama putri kesayangan mereka, Ella. Awalnya rumah tersebut sangat sempurna, tapi nyatanya ada kekuatan jahat di dalam sana. Film ini nggak terlalu membosankan karena konsep absurd yang diangkat sangat kreatif, berbeda dan bikin kita terus berpikir. Plotnya juga memang klise, tapi ketika satu kesatuannya saling melengkapi maka bikin film ini lebih kokoh. Tapi sayangnya terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari film ini yang tidak menjawab dan menggantung. You okay? Or maybe it's the other way round. Say bye-bye. Hi, Mommy. Honey, Aisha's here. Aisha. Thank you. Selanjutnya Nanny 2022. Nanny merupakan film horor thriller yang perdana rilis di Sundance Film Festival pada tanggal 22 Januari tahun lalu. Film ini menjadi debut untuk sutradara Nikayatu Yusu yang juga menjadi penulis naskahnya. Nanny yang berdurasi sekitar 1 jam 37 menit ini dibintangi oleh Anna Diop, Michael Moghanan, dan Sinqua Walsh. Nanny bercerita tentang Aisyah, seorang imigran dari Senegal yang berusaha untuk memulai lembaran baru di kota New York. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh anak dari keluarga Amy dan Adam. Dari pekerjaannya ini, Aisyah berusaha menyimpan penghasilannya untuk membawa putranya tinggal bersama dirinya di kota New York. Tetapi tiba-tiba Aisyah kehilangan komunikasi dengan putranya dan mimpi buruk pun mulai menghantuinya. Nanny menggambarkan sisi horor dari perjuangan seorang ibu yang harus bekerja di negara lain, terpisah dari putra satu-satunya dengan segala tantangannya. Elemen-elemen horor yang dihadirkan pun lewat rasa yang menghantui dari sisi ibu dan menjadi hal yang tepat. Anna Diop sebagai pemeran utamanya mencuri perhatian lewat perannya yang sangat luar biasa. I miss my country. Every day. I wish I knew what's Happening to me. There isn't the floor with no name. There's a life. Selanjutnya Fantasy Island 2020. Fantasy Island merupakan film horor yang rilis tahun 2020 ini merupakan adaptasi dari serial TV berjudul sama era 1970-an. Produser Jason Blum yang punya Blumhouse bilang kalau filmnya ini diplot sebagai prequelnya. Film ini disutradarai oleh Jeff Waldblum dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Michael Pena, Lassie Hale, Maggie Key, dan Austin Stowell. Menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Mereka ini adalah pemenang kontes dan dapat hadiah untuk mengunjungi Fantasy Island. Mereka adalah Gwen, Melanie, Patrick, Brex, dan Gidi. Di pulau yang dikelola oleh Roarky ini, mereka meyakini bahwa fantasi para tamu bisa diwujudin menjadi kenyataan. Enggak sendiri, Roarky ini ditemani sama Julia, asistennya di Fantasy Island untuk menyambut para tamu. Fantasi dari mereka pun akhirnya menjadi nyata. Awalnya mereka menikmati, namun malah menjadi mimpi buruk saat perlahan pulau tersebut memutarbalikkan keinginan mereka. Fantasy Island menjadi tontonan yang cocok banget buat kalian untuk mencari film horor penuh dengan misteri. Apalagi filmnya udah nyiapin sebuah twist yang gak terduga. Oh my God. We were brought here to be a part of someone else. I get it. A far different person now. When we met, Back to school. why do you continue to come here? Let's give you a nickname. Selanjutnya Mr. Harrigan's Phone 2022. Mr. Harrigan's Phone merupakan film original dari Netflix yang rilis pada tahun lalu dan sempat masuk ke dalam top 10 di Netflix Indonesia selama beberapa minggu. Film yang diarahkan oleh sutradara John Lee Hancock ini diadaptasi dari novel terbaru Stephen King yang berjudul sama tahun 2020. Film yang berdurasi sekitar 106 menit ini diisi oleh Donald Sutherland, Jada Mertel, dan Joe Tripat. Mr. Harrigan Phone ini mengisahkan tentang persahabatan unik antara bocah laki-laki yaitu Craig dan Mr. Harrigan, pebisnis kaya raya yang mempekerjakan Craig sebagai pembaca buku. Suatu sore ketika Craig pergi ke rumah Mr. Harrigan untuk membacakan buku, dia menemukan Mr. Harrigan yang sudah terbaring kaku dan udah nggak bernafas. Di hari itu, Craig mengambil handphone milik Mr. Harrigan lalu menaruhnya kembali di saku Mr. Harrigan pada saat pemakaman. Hal aneh kemudian terjadi ketika ia menelpon setelah Mr. Harrigan dimakamkan dan mendapatkan balasan chat
set keesokan harinya. Film ini menawarkan kisah persahabatan yang menyentuh antara dua karakter utamanya. Punya latar waktu 2000-an awal, filmnya juga memberikan kita pesan yang menarik yang disampaikan sama Mr. Harrigan. Gimana ponsel bisa menjadi peluang buat tindakan kriminal dan berita hoaks. Sayangnya film ini lebih bisa dibilang sebagai film misteri ketimbang film horor. Shouldn't call out unless they want an answer. The annual purge will conclude in... Thank you for your participation. Dan untuk di puncak daftar, di film yang terakhir ada film The Forever Parts 2021. The Forever Parts ini merupakan film keempat dari seri film The Parts. Bergenre action horror thriller, film ini berdurasi sekitar 1 jam 43 menit dan dirilis pada tahun 2021 lalu. Filmnya sendiri digarap oleh sutradara Eduardo Valerio Gott dan dibintangi oleh Ana de la Roga, Thanos Hora, Josh Lucas, dan Levan Rambien. Dengan budgetnya yang sekitar 18 juta US dollar, film ini mendapatkan keuntungan sebesar 77 juta US dollar. Film ini menceritakan tentang 8 tahun setelah film The Purge Election Year. Lewat pemerintahan baru kembali dilakukan ritual tahunan The Purge. Kalau belum pernah menonton seri ini, penjelasan singkatnya dalam 1 hari atau 12 jam pukul 7 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Siapapun boleh melakukan tindakan kriminal termasuk membunuh tanpa ada konsekuensi hukum. Nah, salah satu hal yang menarik, film kelimanya ini rupanya melanggar aturan ini. The Forever Purge ini berhasil merefleksikan situasi kekerasan serta konflik yang terjadi di perbatasan Meksiko Amerika sana. Seperti film seri The Purge yang lainnya, film ini kembali mengangkat kisah survival tanpa jeda. Nggak ada kejutan terbaru yang terjadi, namun patut disimak jika kalian demen banget sama action survival. Gimana? Pada seru dan menegangkan kan film-film dari Blumhouse? Kalau dari kalian sendiri, yang mana nih yang paling terbaik?